Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Asmaul Husna. Kata konsepnya seperti ini. Asmaul Husna dibagi lagi menjadi pengertian iman kepada Allah, kemudian makna makna Asmaul Husna ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Kemudian ada perintah untuk memahami, membaca dan mengamalkan perilaku-perilaku dari Asmaul Husna, dari sifat-sifat atau nama-nama Asmaul Husna. Beriman kepada Allah. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman adalah sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya. Iman meliputi keyakinan hati, pernyataan lisan, dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Jumlah sifat-sifat kesempurnaan Allah ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat zaiz. Sifat wajib yaitu sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil yaitu sifat-sifat yang tidak mungkin ada atau tidak mungkin dimiliki atau terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sifat zaiz yaitu sifat yang mungkin bagi Allah untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Dalil akli dan dalil nakli untuk memahami keberadaan Allah. Dalil adalah argumentasi untuk lebih menguatkan atau menambah keyakinan dan pemahaman kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dalil bisa berasal dari logika manusia, bersifat logis atau masuk akal. Ada juga yang dari Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup seorang muslim. Dalil untuk memahami sifat-sifat Allah dibedakan menjadi dua, yaitu dalil akli atau dalil yang berdasarkan akal manusia secara logis tentang eksistensi keberadaan Allah. Contoh seperti ini. Betulkah bahwa Allah bersifat wahdaniyah atau satu atau Maha Esa? Dalilnya adalah kita bisa memperhatikan sebuah mobil yang supirnya hanya satu. Bagaimana jika sopir dalam sebuah mobil itu ada dua? Coba kalian bayangkan. Mungkin begitu rumit ketika mengatur atau menguasai alam ini jika Tuhannya lebih dari satu, gitu kan? Tuhannya selain Allah, jadi lebih dari satu, dua atau tiga atau bahkan empat. Mungkinkah? Ya tidak mungkin, gitu kan ya. Kemudian dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang berdasarkan dari kebenaran Al-Quran atau Al-Hadis untuk menerima secara yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah bersifat esa. Lihat surat Al-Ikhlas ayat 1-3. Kemudian iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tanda adanya kebesaran atau tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala, yakni kehidupan alam ini dengan seluruh isinya merupakan bukti bahwa Allah ada dan mengatur semua makhluk hidup. Kemudian untuk selanjutnya, Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna menurut bahasa berarti nama-nama yang baik. Sementara menurut istilah adalah nama-nama yang baik, yang indah milik Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kemahasempurnaannya yang berjumlah 99 nama. Sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayuzzawna ma kanu ya'malun, yang artinya, dan hanya milik Allah Asmaul Husna atau nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya, maka kelak mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, nama-nama yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Pada bab ini hanya ada 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama, Al-Alim, artinya Allah Maha mengetahui atau memiliki ilmu. Dengan pengetahuan yang tanpa batas, Allah bebas memberikan ilmunya kepada hamba-hambanya yang mematuhi
segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pengetahuan semua makhluk adalah bersumber dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala yang dilakukan oleh makhluk pasti diketahui oleh Allah. Bahkan setiap peristiwa yang akan terjadi pun itu sudah diketahui oleh Allah. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Kemudian selanjutnya Al-Khabir, Maha Teliti. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang dikandung dalam hati dan pikiran. Untuk menandai nama-nama Allah, Al-Khabir ini adalah dengan berbaik sangka kepada Allah dan sesama. Allah menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Tiada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha Teliti dalam menciptakan makhluknya. Demikian pula Allah dapat mengetahui secara detail apa yang akan dikerjakan makhluknya. Kemudian selanjutnya As-Sami atau Maha Mendengar. Allah Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tiada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Al-Basir, Maha Melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Hikmah beriman kepada Allah. Lahirnya potensi tauhid, melahirkan sikap baik sangka, tabah dan tawakal, terhindar dari akhlak tercela dan kemusyrikan. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.